Nah, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya, brain tumor dalam perspektif bedah saraf. Oke, nah, ini adalah definisi dari brain tumor sendiri dari American Association of Neurological Surgeon, juga ada dari National Cancer Institute. Yang menjadi concern dari bedah saraf adalah bahwa kita ketahui bedah saraf itu untuk intrakranial selalu berhubungan dengan tekanan intrakranial. Hampir 90% case kita berhubungan dengan tekanan intrakranial. Dan yang paling sering kita menjadi pegangan adalah hukum Monro-Kelly. Jadi di mana volume intrakranial berbanding lurus dengan volume otak dalam kondisi normal, volume cairan otak yang mengalir dalam salurannya, dan volume darah yang mengalir dalam salurannya. Dalam hal ini, dari sudut pertimbangan bedah saraf untuk peningkatan tekanan intrakranial, brain tumor, tumor otak, itu akan menambah volume massa tumor. Sehingga kapasitas dari intrakranial itu akan terisi lebih banyak. Buffer spasial, ruang antaranya akan menjadi terisi dengan lebih banyaknya pertumbuhan brain tumor, sehingga itu akan mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial yang membuat seorang bedah saraf harus melakukan suatu tindakan. Nah, insidensnya ini kita ambil dari Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ya, National Program of Cancer Register, dan Asian Cancer Institute, Surveillance Epidemiology and Result. Ya. Jadi dari Amerika kita ketahui bahwa CNS tumor itu, primary CNS tumor itu ya didapati cukup banyak. Dan wanita itu memiliki kemungkinan lebih besar dibandingkan laki-laki dari perspektif jumlah pasien yang ditangani. Ya, didapati insidensnya 3-5 pasien per 100.000 penduduk, ya, 3 pada non-development country dan 5 pada development country. Namun ini juga bergantung sekali pada non-developing country, pemeriksaan screeningnya mungkin juga tidak terlalu baik sebagaimana pada development. Nah, origin dari brain cell tumor, dari brain cell dan komponen yang sekitarnya, nanti kita sedikit tentang itu. Ini dapat dibagi mana yang benign dan mana yang ganas. Ya. Nah, brain tumors yang benign dia tidak mengandung cancer cell, sudah pasti, dan dapat di-remove dengan baik dan jarang sekali tumbuh kembali. Kenapa seperti itu? Karena tumor-tumor yang bersifat jinak itu umumnya berkapsul. Jadi pada saat kita melakukan tindakan operatif, demarkasinya itu jelas, garisnya, batasnya itu jelas. Dan selalunya pada saat kita melakukan operasi tumor, arachnoid itu adalah teman kita. Jadi seperti pada saat kita menemukan arachnoid space, rongga arachnoid yang melingkupi tumor tadi, itu seperti menjadi demarkasi. Dan sangat memudahkan kita untuk kita mengetahui ini adalah dengan otak, sehingga itu akan menjadi memudahkan kita untuk bisa mengangkat. Sehingga jarang sekali tumbuh karena bisa diangkat dengan baik. Karena satu poin penting yang membuat terjadinya rekarensi itu adalah sisa massa tumor. Jadi pengangkatan tumor dengan totally brain removal, totally tumor removal itu insya Allah akan memberikan hasil yang sangat baik. Nah, pada tumor otak jinak ini yang menjadi problem adalah manakala dia melingkupi daerah-daerah penting dari otak, melingkupi pembuluh darah penting dari otak, sehingga itu menjadi penyulit kita untuk pada saat kita mau mengambil tumor tadi.
Memang dia jinak, memang dia berbatas tegas, tapi dia melingkupi ada pembuluh darah besar, misalnya karotis interna, ya, yang arteri karotis interna yang sudah masuk ke intrakranial. Tentu itu menjadi pemikiran tersendiri. Ya. Atau daerah-daerah di mana dia menyinggung daerah-daerah penting yang menjaga fungsi-fungsi utama, fungsi-fungsi hidup di brainstem, di pons, di mesencephalon, itu kita lebih berhati-hati untuk mengambil tumor pada daerah-daerah tersebut. Nah, ini beberapa brain tumor yang jinak itu bisa menjadi malignan. Ini tidak selalu hanya selnya yang berubah, tapi malignan berdasarkan letaknya tadi karena menjadi sesuatu yang sulit dijangkau dan berhubungan dengan area-area penting. Sehingga malignansinya dihubungkan dengan prognostik dari tindakan operasinya. Nah, bagaimana dengan yang malignan? Tentu ini lebih serius dan lebih sering mengancam jiwa, tumbuhnya sangat cepat, dan dia masuk invaded. Jadi dia masuk ke jaringan-jaringan otak. Karena seringnya tumor malignansi ini juga adalah jaringan otak itu sendiri yang berubah fungsinya dan menjadi bertumbuh dengan secara tidak terkontrol. Ya. Beberapa cancer cell itu bisa menyebar ke bagian saraf pusat yang lain, dalam hal ini ke medula spinalis. Nah, beberapa tipe dari primary brain tumors, kita bisa lihat ada gliomas, astrocytomas, glioblastoma. Sebenarnya glioblastoma ini pada hakikatnya adalah bagian dari astrocytoma. Dia adalah high grade astrocytoma, grade 4. Betul-betul grade yang tinggi. Kita sebagai dokter bedah saraf, begitu kita mendapatkan hasil PA-nya glioblastoma atau dari gambaran radiologisnya mengarah ke glioblastoma, kita sudah berpikir berkali-kali untuk bagaimana apa yang seharusnya dilakukan untuk pasien-pasien seperti ini. Dan oligodendrogliomas, ependymomas, ependymoblastomas, medulloblastoma, meningioma, pituitary adenomas, schwannomas, dan primary CNS lymphoma. Secondary brain tumor ini sering kita sebut sebagai metastatik. Jadi umumnya berasal dari sesuatu yang malignansi di luar dari susunan saraf pusat dan spreading ke otak. Yang paling sering dengan arterial circulation, dan ini kurang lebih 25% ya, dari systemic cancer yang develop, dan yang tersering dari metastasis itu adalah pada lungs cancer, pada kanker paru, dan kalau kita lihat berikutnya lagi ada wanita yang sering adalah breast cancer, kemudian pada skin dan GI tract dan ginjal. Nah, klasifikasi WHO untuk brain tumors itu dimulai pada tahun 1979 dan kemudian pada tahun 2007 dan diupdate pada tahun 2016 edisi keempatnya, karena pada saat ini di edisi keempat ini sudah mulai kita temui adanya genetic based prognostic index. Ya, jadi mulai melibatkan genetic base. Nah, dan dia kita lebih melihat bahwa lebih menyempurnakan dari apa yang telah dibuat di tahun 2007, ya, memakai molecular parameters sebagai tambahan dari histologi yang didapat. Dan ini mungkin nanti saya kira Dokter Diah akan lebih detail menjelaskan tentang ini. Secara cepat aja. Kita lihat di sini beberapa tipe sel tumornya, IDH statusnya, isositrat dehidrogenasenya, ada yang mutan, ada yang wild type, saya kira nanti akan dijelaskan. Kemudian ada yang astrocytoma yang NOS, not otherwise specific,
Tapi memang terus terang pada saat ini untuk di beberapa center banyak center yang belum bisa menggunakan ini, jadi hampir semua astrositoma itu ya jadinya digolongkan ke not otherwise spesifik karena mungkin kekurangan untuk bisa melakukan pemeriksaan ADH tadi ya. Nah, sign and symptoms pada hakikatnya ada dua pembagian besar dari sign and symptoms. Yang pertama adalah sign and symptoms secara umum, yaitu sign and symptoms peningkatan tekanan intrakranial. Jadi pada headache dari kepala, kemudian dari kepala berat yang sampai pada kesadaran menurun, kemudian nausea and vomiting. Jadi mual dan muntah proyektil. Jadi muntah dan mual proyektil, nyeri kepala, diikuti dengan kesadaran menurun, itu adalah gejala dari peningkatan tekanan intrakranial yang menjadi gejala umum. Nah, itu adalah hal yang sering kita dengar pada pasien yang umumnya menyatakan bahwa saya merasakan nyeri kepala, hilang pada saat saya minum obat, tapi kemudian kambuh kembali. Kenapa di sini saya menuliskan kita dapat membaca bahwa usually worse in the morning. Karena pada saat pagi hari itu pada saat kita tidur, itu produksi cairan otak itu akan mengalami produksi yang maksimal. Sehingga volumenya di otak itu akan tinggi sekali. Jadi pada saat itu tekanan intrakranial akibat dari penumpukan cairan otak itu terjadi sedikit kenaikan. Nah, bila sudah terjadi adanya pertumbuhan tidak normal dari sel otak dalam hal ini tumor, maka itu akan semakin menambah jalan dan sebagainya, itu mulai menurun sakit kepalanya. Nah, dengan minum obat, nyeri kepalanya hilang sebentar, tapi kemudian kambuh lagi. Nah, jadi itu adalah gejala tanda yang menjadi hal yang umum, gejala umum dari suatu peningkatan tekanan intrakranial. Nah, bagian berikutnya adalah gejala khusus yang itu sangat berhubungan dengan mapping dari otak kita. Seperti weakness in extremities ini pasti berhubungan dengan berhubungan dengan fungsi gerak, ya, change in speech, vision, or hearing. Ini juga kita bisa lihat gangguan bicara, mapping dari penglihatan, mapping dari pendengaran, juga balancing or walking, change in mood, ya, memory, twitching, dan numbness of tingling. Nah, ini kita bisa lihat fungsi, ya, fungsi otak berdasarkan mappingnya. Jadi di sini ada presentral gyrus. Central gyrus ini sangat mengatur tentang fungsi gerak. Tapi kalau dia di frontal base seperti ini, cenderung dia mengatur tentang personality change, cognitive impairments, ya seperti itu. Dan pada beberapa area kita bisa lihat adanya frontal language deficit. Begitu juga dengan parietal. Ya, kalau dia post sentral cenderung dengan sensorisnya yang terganggu. Itu maaf ini. Kemudian ada kalau dia area penglihatan kita bisa lihat itu cenderung di daerah suboccipital dan occipital. Dan kalau dia menyinggung tadi gangguan berjalan, oyong dan sebagainya, itu kita bisa lihat adanya di daerah cerebellum. Dan kalau dia menyinggung pada daerah cerebellopontine angle, maka kita akan lihat adanya, kita akan temui adanya hearing loss, ataxia, dan sebagainya. Kalau dia mengganggu pada penciuman, tentu dia di frontal base, karena di frontal base ini kita tahu ada nervus penciuman, ya. Kemudian ada pada brainstem kita udah bisa lihat gambaran. Nah,
Dari clinical anamnesis, dari pemeriksaan klinisnya juga yang tadi udah kita bahas, kita bisa melihat gambaran radiologis. Nanti saya kira Dr. Elvita juga akan bahas tentang ini lebih detail, tapi sebagai gambaran aja bahwa kita akan melihat CT scan-nya, MRI brain, dan jika diperlukan PET-nya, PET scan-nya, dan manajemen utama, pilihan utamanya untuk saat ini menurunkan tekanan intrakranial, selalu surgery, diikuti dengan kebutuhannya terhadap radiasi, kemoterapi, dan jika sudah tidak memungkinkan lagi, kita berhubungan selalu dengan palliative care-nya. Primary goal tetap maksimal tumor resection dengan meninggalkan yang sangat sedikit kerusakan pada daerah sarafnya, otaknya, dan supporting structures. Jadi selalu kita berpikirnya pertama untuk mengestablish diagnosis, jadi tegak diagnosisnya, kemudian mengurangi masa tumornya untuk menurunkan tekanan intrakranialnya, dan diharapkan kita bisa melakukan complete resection of the tumor, angkat tumor dengan maksimal. Nah, kalau ini kita melihat adanya jenis tumor yang kita melihat dari sifat dari tumor, jenis sel tumor tersebut itu berhubungan dengan rekarensinya, maka kita akan melakukan concomitant terapi, bisa dengan kemoterapi, nanti diikuti dengan radioterapi juga. Ya. Dan beberapa hal menyangkut malignant tumor, ya, itu juga bisa berhubungan lebih banyak kepada radiation terapi, kemoterapi. Ini guidelines dari NCCN Clinical Practice Guidelines, ya, Central Nervous System Cancers. Nah, kita bisa lihat di sini radiologic presentation-nya berdasarkan MRI, kemudian kita maksimal resection. Ini untuk low grade glioma. Ya. Jadi pada low grade glioma kita mengangkat tumor secepatnya. Ya, begitu kita menemukan tumor itu diangkat secepatnya. Karena pada saat low grade glioma tadi berubah menjadi high grade atau glioblastoma, kita hanya punya dari data statistik kita hanya tinggal punya waktu 9 bulan. Rata-rata seperti itu. Jadi selalunya begitu ada low grade glioma kita angkat. Tapi problemnya juga adalah orang yang juga jadi ada petik buat kita berpikir adalah yang kita angkat ini tumor, yang kita angkat ini adalah sel otaknya yang berubah sifatnya. Jadi artinya akan ada fungsi yang terganggu. Itu yang juga menjadi pertimbangan apakah kita segera angkat. Oke, mungkin segera angkat kalau daerahnya bukan pada daerah eloquent atau bukan pada daerah yang berfungsi, tapi daerah-daerah yang tidak berfungsi maksimal. Nah, itu mungkin kita bisa lebih mudah mengambil keputusan. Tapi kalau itu menyangkut fungsi fungsi perilaku, fungsi gerak yang tadi, maka pasien ini justru akan menambah kecacatan, menambah problem pada saat dia pasca operasinya. Itu yang juga menjadi pertimbangan. Ini kalau dia recurrence, jadi recurrence maka kita akan punya pilihan-pilihan untuk kita angkat dan kita lakukan terapi lanjutannya berupa kemoterapi atau radiasi kembali. Ya. Ya, ini untuk high grade gliomas. Nah, ini glioblastoma tadi yang saya ceritakan. Nah, kalau untuk menyangkut tumor-tumor yang jinak, ya kita selalu berpikir untuk total removal. Nah, ini beberapa hal yang mungkin sekarang sesuatu yang rutin sudah mulai kita bisa laksanakan, beberapanya yang merupakan satu kemajuan dari bedah saraf dalam tata laksana brain tumor. Ini adalah minimal invasive surgery untuk tumor-tumor di saat ini kita mulai mengembangkannya untuk
tumor pituitary brain tumor, ya. Jadi adenoma hipofise seperti dalam hal ini kita bisa lihat kita akan masuk dari transnasal, transfenoidal dengan endoskopik dan kemudian bisa mengangkat tumornya. Ya, tapi pada beberapa center mereka sudah mulai mengembangkan bukan hanya ke daerah sela region tumor ini, tapi juga mulai merambah ke bawah. Mereka bisa drill, kita bisa bor di cleavage-nya di sini dan mengambil tumor-tumor di daerah sini. Tapi sesuatu yang masih menjadi kendala dari sini adalah bahwa kita tahu untuk kontrol bleeding itu akan sulit. Kita bisa melihat bahwa yang hitam bulat ini adalah pembuluh darah di kiri dan kanan, ini arteri karotis kiri kanan dari tumor ini. Jadi kita harus sangat safe untuk tidak terlalu kolateral untuk mengangkat tumor ini. Overall, tindakan transnasal transmenoidal endoscopic tumor removal ini sangat safe. Bisa sangat stres untuk pasiennya juga sangat ringan, kerusakan jaringan yang ditimbulkan, jaringan sekitar maksudnya juga sangat ringan. Ya, ini yang kita lakukan. Jadi ini endoscopic transnasal transfenoidal surgery untuk removal tumor. Saya masih punya berapa waktu nih, Dr. Sosa? Nah, ini kita masuk dari lubang hidung sisi kanan. Kira-kira 15 menit lagi, Prof. Oke, itu masih cukup lumayan ya. Jadi kita masuk dari sisi kanannya, kita ketemu muka medianya, kita sisihkan. Jadi kita nggak ngapa-ngapain di hidung, jadi kita numpang lewat aja. Permisi Dokter THT. Jadi kita nggak melakukan tindakan apa-apa. Jadi di hidungnya, kemudian kita masuk ke sphenoidnya. Jadi ini, jadi kita bisa lihat masuk ke sphenoid sinus. Kemudian kita melakukan drilling di situ untuk menembus sphenoid sinus. Kalau dia sesuatu keganasan, biasanya dia sudah bisa sampai pada sphenoid sinus itu sudah terisi oleh tumor tadi. Jadi ini sela floor, ini bisa dijebol kalau dia suatu keganasan. Itu bukan sesuatu yang sering kita temui. Jadi ini adalah gambaran dari view, ini memang bukan view endoskopik, tapi kalau kita melakukan endoskopik endonasal transsphenoidal approach, gambaran inilah yang paling kita cari. Di mana kita bisa melihat ada sela floor-nya dan dia sedikit membengkak, menggembung seperti ini. Nah, ini adalah tandanya bahwa kita mulai mencapai. Nah, pada beberapa case, gambaran ini tidak terlalu jelas karena tumornya tidak begitu besar, jadi pembengkakan selanya itu kadang menjadi rata, atau bahkan karena tumornya terlalu besar, sehingga bisa membuat sela floor-nya jadi rata. Nah, jadi tidak menggembung seperti ini. Nah, kalau sudah terjadi pendataran sela, itu kita nggak lihat nih. Kita lihat dari datar aja. Tapi kita bisa buat marker, dan kita bisa melakukan dari marker itu, melakukan pemeriksaan fluoroskopi dengan X-ray, dengan C-arm intraoperatif untuk menunjukkan bahwa ini tepat masuk di bawah, dan kita sekarang posisinya di bawah sela floor. Tapi yang terbaik yang saat ini menjadi pegangan itu dengan brain navigasi. Jadi brain navigasi itu kita punya probe ya, yang kita letakkan probe tadi di satu titik, maka kita akan bisa melihat di monitor bahwa probe itu menunjuk ke titik tadi, sehingga gambarannya akan sangat jelas. Oke, ini kita buka cell floor-nya. Nah, seperti ini drill berarti tumornya nggak terlalu besar, tapi sudah mulai mengganggu.
Ya. Nah, kemudian kita melakukan insisi dura di sini, dan setelah itu tumornya akan langsung keluar nemuin kita. Ya. Nah, kita bisa lihat itu tumornya yang mulai keluar, dengan Q-rate, kita angkat tumornya. Setelah tumornya itu kita angkat, cukup bersih, endoskopi ini kalau tumornya bisa kita angkat banyak sekali, kita bahkan bisa masuk ke tumor bednya. Nah, ini pada saat menutup kita memberikan coagulance agent ya di dalam. Jadi, nah ini yang tadi saya maksud. Kalau tadi sebelumnya tadi kan yang ini kita bicara tentang endoskopi, kemudian ini adalah brain navigasi yang tadi saya sampaikan bahwa kita tunjuk pada satu titik probe-nya, maka dia secara 3 dimensi akan bisa menunjukkan kita sudah berapa jauh dari tempat yang kita ingin jangkau. Jadi kita bisa lihat di sini kita operatornya di atas, dan ini adalah screen-nya. Ini ya. Nah, jadi ini yang tadi saya maksud. Jadi dia ada empat sisi. Ini kita lekatkan kepada pasiennya. Operasi tindakannya ini untuk memasangkan frame ini. Kemudian pasien ini didorong dari kamar operasi steril, didorong ke MRI ini ruangan MRI. Kemudian dilakukan MRI untuk menentukan satu poin titik tertentu yang untuk kita bisa memasukkan needle-nya. Jadi bisa berupa biopsi. Tadi seperti yang tadi saya sebutkan, kalau seandainya dilakukan pada movement disorder, maka dia pada lesi yang mana kita mau melakukan lesioning atau pembakaran, itu kita bisa membuat satu poin tadi itu menjadi lesioning dan tidak aktif. Sehingga orang-orang yang dengan movement disorders jadi bisa dijangka supaya gerakannya itu bisa lebih terkontrol. Nah, ini dalam hal ini adalah untuk kasus tumor biopsi. Sorry. Nah, ini gamma knife. Gamma knife ini menggunakan cobalt 60. Jadi sama seperti tadi, dia juga membuat frame, tapi di sini dia membuat titik-titik yang banyak sekali, poin-poin yang banyak sekali untuk menentukan target terapinya kemana. Jadi pada beberapa jenis tumor yang di daerah yang sangat sulit dijangkau, kemudian juga di daerah-daerah yang penting, ini bisa dilakukan dengan cara ini. Tentu dengan cara ini target terapinya sangat spesifik, sehingga jaringan sekitar yang rusak itu menjadi sangat minimal. Ya. Oke. Sorry. Nah, ini beberapa kasus di Adam Malik. Ini meningioma, kita buka, kita angkat ya dengan subfrontal approach. Juga beberapa. Oke. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Sosa, juga kepada audiens yang lain. Terima kasih telah mendengar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.